Jakarta kembali mencatatkan penambahan tertinggi kasus baru COVID-19 pada Sabtu 19 Desember pekan lalu, dengan total penambahan 1.899 kasus. Ini merupakan kasus harian tertinggi sejak ibu kota melaporkan kasus pertamanya pada Maret lalu. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, terjadi lonjakan kasus COVID-19 setidaknya dalam 7 hari terakhir. 1.057 kasus pada Selasa 15 Desember, 1.221 pada Rabu 16 Desember, dan 1.690 kasus pada hari Kamis 17 Desember 2020. Berdasarkan data dari situs web resmi Pemprov DKI Jakarta terkait COVID-19, corona.jakarta.go.id, Jakarta saat ini mencatat persentase kasus positif sebesar 10%. Angka ini jauh melebihi ambang batas ideal yang ditetapkan oleh WHO, yaitu sebesar 5%. Dengan penambahan kasus pada minggu kemarin sebanyak 1.592 kasus, maka Jakarta mencatat 163.111 kasus per tanggal 20 Desember kemarin. Adapun total pasien yang masih dirawat saat ini adalah 13.066 pasien, dengan angka kematian mencapai 3.087 orang. Lonjakan kasus terjadi menyebabkan rumah sakit rujukan COVID-19 nyaris penuh dan over kapasitas. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Sehat semuanya. Yuk silakan. Pemirsa, pada hari Sabtu 19 Desember kemarin, Jakarta mencatatkan rekor tertinggi penularan COVID-19 yang mencapai 1.899 kasus. Bahkan hingga hari ini persentase kasus positif COVID di Jakarta mencapai 10%. Untuk membahas hal tersebut, bersama kami saat ini telah bergabung anggota Satgas COVID-19, Sheva Wicaksono Pitoyo, dan pakar epidemiologi Universitas Griffith, Diki Budiman. Saya sapa dulu kedua narsum. Selamat siang, Pak Sheva. Selamat siang. Oke, dan selamat sore. Selamat sore untuk Mas Diki. Ini di waktu Brisbane, Australia ya. Sore di sana ya, Mas? Sip. Udah sore nih. Selamat sore juga, Dr. Sheva. Oke, kita akan membahas beberapa hal, Pak Sheva dan juga Mas Diki, terkait dengan masih terus meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Apa yang terjadi sebetulnya? Kemudian juga ini angka idealnya juga sudah di atas ambang ideal yang sudah ditetapkan oleh WHO. Tapi saya minta pandangan dari kedua narsum hari ini. Mungkin saya ke Pak Sheva dulu. Pak Sheva, ini hal yang memang sudah terprediksi atau memang ini memang di luar prediksi atau seperti apa sebetulnya dari Satgas COVID-19 melihat fenomena penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Mungkin koreksi dulu ya, saya tadi dihubungi untuk bagaimana pendapat kita di sini. Tapi memang saya sampaikan bahwa saya tidak di Satgas COVID-19 ya. Saya memang pernah membantu di gugus tugas, tapi setelah kemudian ada perubahan, kan Satgas sekarang sudah merupakan bagian satu upaya yang lebih besar lagi di grup ya. Jadi tidak lagi kendali di gugus tugas, tapi berubah jadi Satgas. Nah, saya tidak di Satgas lagi. Memang saya masih di Satgas Corona untuk kedokteran atau Perhimpunan Dokter Indonesia atau Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam. Kalau pertanyaannya mengenai masalah bahwa apakah ini sudah kita prediksi, ya terus terang saya tidak terlalu nyaman dengan istilah prediksi ya, karena kita tidak berharap itu gitu. Tapi yang kita khawatirkan barangkali lebih tepatnya, memang kita harus akui ini suatu hal yang kita khawatirkan dari dulu. Banyak hal yang bisa menyebabkan begitu karena memang ketidakmampuan kita untuk menjaga aktivitas, karena memang kebutuhan kita ya, kebutuhan masyarakat untuk berinteraksi, untuk bekerja, itu menyebabkan kemudian distancing kita tidak maksimal dan kemudian akibatnya juga penularan terjadi. Kita selalu melihat bahwa ketika ada pengetatan, katakanlah PSBB, itu 2 pekan kemudian angkanya turun, tapi ketika terjadi pelonggaran maka angkanya meningkat kembali. Oke, Pak Sheva, artinya kekhawatiran yang Anda dan mungkin tim rasakan itu tidak dijawab dengan kebijakan yang tepat. Artinya seharusnya masih dalam pengetatan PSBB tiba-tiba dilonggarkan. Mungkin seperti itu.
Ya, masalahnya kan penilaian kebijakan itu tidak hanya semata-mata dari apa namanya, dari jumlah kasus, tetapi juga banyak hal, termasuk kemampuan masyarakat. Masyarakat kita sangat heterogen, dan kemudian pemahamannya pun sangat-sangat bervariasi antara yang sangat punya perhatian dan tidak punya perhatian. Tidak mudah untuk mengatur masyarakat, bahkan kita lakukan peraturan ketat pun tidak bisa juga mereka bisa kita atur untuk baik sekali untuk menjaga. Oke, saya mau ke Mas Diki. Mas Diki, pandangan Anda seperti apa? Apalagi Anda juga ada di luar negeri begitu ya, mungkin ada contoh bagaimana di sana penanganannya, kemudian bagaimana Anda melihat fenomena penyebaran COVID-19 khususnya di DKI Jakarta, Mas Diki? Ini sebetulnya di awal pandemi saya selalu mengingatkan ya, karena saya terlibat pengendalian pandemi sejak SARS ya di Indonesia dan bahkan di level global ya di OKI dan ASEAN. Jadi di awal saya ingatkan bahwa ketika respon awal itu tidak cepat dan tepat, itu akan dampaknya itu seperti fenomena bola salju, dan saat ini bolanya sudah besar, dan apa yang disampaikan Dr. Seva tadi memang betul sekali, artinya masyarakat sudah dalam kondisi lama, dalam kondisi pandemi belum terkendali, faktor ekonomi, faktor sosial ini akan jadi tantangan besar ya. Dan apa yang terjadi ini juga sebetulnya secara keilmuan wabah sudah kita ingatkan ya, prediksi-prediksi ini. Artinya karena harus ada prediksi ini, kita ingatkan supaya pemerintah memiliki skenario antisipasi. Nah sayangnya dalam antisipasi ini yang belum memadai, terutama di dalam upaya memutus transmisi ya, yang pola eksponensial itu. Apa itu? Yaitu di testing tracing ini. Karena dengan adanya testing tracing inilah strategi dalam ilmu wabah itu untuk memutus penyebaran sehingga kita bisa cepat mendeteksi kasusnya, kemudian melakukan isolasi karantina. Nah, saat ini yang terjadi kebakarannya sudah di mana-mana, sehingga beberapa waktu terakhir ini saya mengingatkan bahwa bahkan sekitar 2 bulan lalu kasus harian kita itu estimasi dalam pemodelan itu sudah 10.000 sehari. Saat ini 20.000 sehari. Ini bukanlah satu prediksi yang artinya oh ini nggak mungkin, itu ya udah estimasi terendah. Artinya nggak bisa tidak kita harus nemuin 20.000 itu. Dan ini terjadi di banyak negara itu, pemodelan ini efektif dan terbukti akurat sekali. Nah artinya ada sisa banyak yang itu juga masih minimal dan belum bisa kita deteksi, yang artinya laju penyebaran di masyarakat ini tinggi, sehingga saya mengingatkan bahwa PSBB memang betul efektif ya pada beberapa kondisi, ada syaratnya, namun diingatkan juga dari awal bahwa PSBB itu juga punya jebakan PSBB namanya, bolak-balik seperti fenomena bola pingpong. Karena apa? Karena esensi dan efektivitas dari pelaksanaan PSBB-nya itu tidak optimal gitu. Ibarat dosis, kalau kita dokter memberi itu nggak optimal, baik dari sisi timingnya, waktunya, kemudian juga dosisnya dan durasinya. Nah, 3 ini harus dipertimbangkan dalam intervensi termasuk PSBB ini, dan saat ini sayangnya saya sudah harus memberikan resepnya sebagai ahli wabah bahwa kita harus siap dengan skenario PSBB se-Jawa. Karena data yang saat ini terjadi, trennya sudah meningkat di semua aspek. Dan kasihan teman-teman sejawat saya yang di rumah sakit ini, mereka akan dalam posisi sulit. Dan saya karena saya kolaborator di lapor COVID juga ya, banyak teman-teman sejawat saya itu menyampaikan rumah sakit sudah penuh. Teman saya di Fatmawati saya sudah bilang nggak bisa, nggak bisa nerima lagi. Jadi Jakarta sudah 80% kapasitasnya terisi. Oke, Pak Diki, kalau tadi saya mengunci atau mengunderline statement Anda bahwa ini kebakarannya sudah di mana-mana, coba nanti kita akan diskusikan kembali apakah alat pemadamnya mumpuni, kemudian pemetaan kebakarannya di mana saja kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.